Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Enda Ayundasari. Saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis 2 pertemuan kelima tentang payback period atau PP dan average rate of return atau ARR. Yang pertama, payback period. Menurut Dian Wijayanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen, payback period adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment. Sedangkan menurut Bambang Rianto dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas neto. Dari dua pengertian di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan secara penuh. Kemudian kelemahan payback period diantaranya ada 4, yaitu yang pertama, mengabaikan penerimaan investasi yang didapat setelah payback period tercapai. Yang kedua, mengabaikan time value of money, serta tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan. Yang ketiga, mengabaikan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Selain kelemahan, payback period ini juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu yang pertama, digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan resiko yang besar dan sulit. Yang kedua, dapat digunakan untuk menilai dua proyeksi investasi yang mempunyai rate of return dan resiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya lebih cepat. Yang ketiga, metodenya cukup sederhana, dan yang terakhir memberikan informasi mengenai lamanya break-even point project. Indikator payback period ada 3. Yang pertama, jika periode pengembalian lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka layak atau diterima untuk melakukan investasi. Yang kedua, jika periode pengembalian lebih lama atau melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak layak atau ditolak untuk melakukan investasi. Yang ketiga, jika alternatif proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang diambil adalah periode yang paling cepat. Terdapat 2 metode perhitungan dari payback period. Yang pertama, apabila jumlahnya berbeda-beda, maka rumusnya yaitu N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Contohnya yaitu, Adendi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya, yaitu ini. Perkirakan pada tahun ketiga modal akan kembali. Berapa lama modal Adendi dapat kembali? Apakah sesuai dengan perkiraan? Nah, kemudian kita hitung menggunakan rumus yang tadi di atas, N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Maka dihasilkan nih. Kemudian perhitungan yang kedua, apabila jumlahnya sama setiap tahun, maka rumusnya yaitu payback period sama dengan initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun. Contohnya, Pak Benny berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih sama sebesar 5 juta. Berapa lama modal Pak Benny dapat kembali? Dia dimasukkan ke rumus dan dihasilkan payback periodnya yaitu 7. Jadi, kemungkinan modal Pak Benny akan kembali itu 7 tahun. Kemudian berpindah ke materi selanjutnya, yaitu average rate of return atau ARR. Menurut teori yang dikemukakan oleh Kazmir dan Jafar, average rate of return atau ARR merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian
dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau EAT dengan rata-rata investasi. ARR digunakan untuk menghitung tingkat persentase pengembalian yang diharapkan dari investasi atau aset dibandingkan dengan biaya investasi awal. Namun, ARR tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau arus kas yang biasanya juga dipertimbangkan dalam suatu usaha atau investasi. ARR merupakan sebuah metode penilaian investasi untuk menganalisa sebuah studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan proyek. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam ARR yang pertama yaitu menghitung, mengukur, dan membandingkan antara beberapa proyek atau investasi untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap proyek atau rencana investasi. Yang kedua, ARR dapat digunakan sebagai analisa untuk memutuskan sebuah proyek investasi. Yang ketiga, ARR tidak mempunyai aturan baku terhadap nilai hasil akhir, sehingga belum dapat menganalisis bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang dianggap layak. Dan yang keempat, ARR mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Kemudian untuk ARR, rumus-rumusnya sebagai berikut. ARR sama dengan rata-rata EAT atau average earning tax dibagi rata-rata investasi atau average investment dikali 100%. Nah, untuk mencari rata-rata EAT, yaitu dengan cara membagi total EAT dengan umur ekonomis. Untuk mencari rata-rata investasi, yaitu investasi dibagi umur ekonomis. Misalkan, contoh soalnya seperti ini. PT Bina Usaha mempertimbangkan untuk membeli mesin A atau mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Ini informasi-informasi mengenai mesin A dan B. Penyelesaiannya seperti ini. Dicari dulu rata-rata EAT-nya, kemudian rata-rata investasinya, dan dimasukkan ke rumus. Kemudian, saya akan memberikan contoh untuk menghitung payback period dan ARR menggunakan aplikasi Excel. Yang pertama, buka dulu aplikasi Excel. Misalkan di sini ada kasus dari PT Nusantara yang sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin A atau mesin B. Perusahaan ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Berikut informasi mengenai mesin A dan mesin B. Biaya investasi mesin A yaitu 28 juta, sedangkan mesin B itu 32 juta dengan umur ekonomis yang sama yaitu 6 tahun. Mesin A tidak memiliki nilai residu, sedangkan mesin B nilai residunya 5 juta. EAT atau earning after tax dari mesin A setiap tahunnya sama, yaitu 8 juta. Sedangkan untuk mesin B, setiap tahunnya berbeda-beda. Kemudian tingkat bunganya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari tingkat bunga bank. Misalkan di sini 15%. Nah, kemudian mesin mana yang harus dipilih oleh PT Nusantara? Pertama, kita harus mencari cash flow terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat kolom untuk memudahkan perhitungan. Cash flow didapat dengan menjumlahkan EAT dengan depresiasi. Pertama, kita masukkan EAT-nya terlebih dahulu. Karena EAT setiap tahunnya sama, maka tinggal masukkan sama dengan klik EAT tahun pertama, kemudian enter, dan tarik ke bawah. Untuk depresiasi itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus SLN karena EAT setiap tahunnya sama. Masukkan rumus SLN, kemudian masukkan biaya investasi mesin A,
Kemudian kunci karena akan ditarik ke bawah. Masukkan nilai sisa. Di sini nilai sisanya 0. Kemudian masukkan nomor ekonomis dari mesin A. Kemudian enter. Dan tarik ke bawah. Kemudian untuk cash flow, masukkan rumus sama dengan EAT tambah dengan depresiasi. Kemudian enter. Dan tarik ke bawah. Kemudian untuk menghitung rata-rata, kita blok dulu auto sum dan pilih average. Kemudian akan langsung muncul rata-ratanya. Setelah itu untuk menghitung payback period, rumusnya adalah yang ini. Karena jumlah EAT-nya sama setiap tahun, jadi rumusnya initial investment dibagi cash flow. Sama dengan initial investment dibagi dengan cash flow. Kemudian enter. Hasilnya adalah 2,2 tahun atau 2 tahun 2 bulan. Kemudian kita akan menghitung depresiasi dari mesin B menggunakan rumus SYD karena EAT setiap tahunnya berbeda-beda. Kan sama dengan SYD. Kemudian masukkan initial investment atau biaya investasi dan kunci. Kemudian masukkan nilai sisa. Di sini nilai sisanya adalah 5 juta. Ditulis 5 E6 dikarenakan nolnya ada 6. Jadi ditulis 5 E6. Koma. Kemudian masukkan nilai umur ekonomis dari mesin B yaitu 6 tahun dan masukkan tahunnya. Kemudian dan enter. Lalu tarik ke bawah. Setelah itu kita tinggal mencari cash flow. Rumus cash flow-nya masih sama, yaitu sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi. Enter dan tarik. Untuk mencari rata-ratanya juga masih sama, di blok dulu, klik auto sum dan pilih average. Lalu untuk menghitung payback period, pertama masukkan dulu invest awal sama dengan 32 juta. Lalu cash inflow tahun pertama atau tahun ke-1 yang ini. Langsung saja tulis sama dengan klik yang 16 juta dan enter. Untuk menghitung invest yang belum kembali yaitu sama dengan investasi awal dikurangi dengan cash inflow tahun pertama dan enter. Cash inflow tahun kedua sama dengan 13 juta, enter. Untuk menghitung invest yang belum kembali di tahun kedua sama dengan invest belum kembali di tahun pertama dikurangi dengan cash inflow tahun kedua. Lalu untuk cash inflow di tahun ketiga sama dengan 11.142.857, enter. Kelebihannya sama dengan invest belum kembali dikurangi dengan cash inflow tahun ketiga.
2023. Di sini hasilnya minus 9.785.714. Nah, kemudian untuk menghitung kelebihan bulannya sama dengan min terus klik kelebihannya dibagi dengan cash inflow di tahun tersebut, kemudian dikali 12. 12 ini dari jumlah bulan dalam setahun, kemudian enter. Hasilnya yaitu 10,5 bulan. Lalu untuk menghitung payback periodnya, masukkan sama dengan 36, ini dari jumlah bulan dalam 3 tahun. Dikurangi dengan kelebihan bulan, kemudian dibagi dengan 12. 12 ini dari jumlah bulan dalam setahun, kemudian enter. Nah, di sini dihasilkan 2,1. Jadi, perhitungan dengan menggunakan metode payback period, mesin B itu pengembaliannya lebih cepat dibandingkan dengan mesin A. Kemudian apabila kita akan menghitung dengan metode ARR, di sini sama. Karena untuk mesin A artinya sama setiap tahun, caranya juga sama seperti di metode yang sebelumnya. Untuk menghitung depresiasinya juga masih sama. Cash flow-nya juga masih sama, yaitu EAT dijumlahkan dengan depresiasi. Rata-ratanya dibuat dulu, klik panah di auto sum dan klik average. Kemudian menghitung depresiasi dari mesin B sama dengan SYD, initial investment, kunci, masukkan nilai sisa, kemudian nomor ekonomis dan tahun. Enter. Kemudian tarik ke bawah. Menghitung cash flow-nya masih sama, yaitu EAT ditambah dengan depresiasi. Blok dulu, klik panah di auto sum dan pilih average. Kemudian untuk menghitung rata-rata investasi, yaitu biaya investasi dibagi dengan nomor ekonomis. Hasilnya 4.666.667. Dan untuk menghitung rata-rata EAT, yaitu dengan membagi jumlah EAT secara keseluruhan dibagi dengan umur ekonomis. Untuk rata-rata investasi mesin B juga sama, kan tetapi
Tapi di sini saya menambahkan kolom tambahan, yaitu kolom jumlah, karena untuk menghitung rata-ratanya kita memerlukan jumlah dari EAT. Rata-rata investasi itu sama dengan membagi investasi dengan umur ekonomis. Lalu rata-rata EAT-nya sama dengan jumlah EAT keseluruhan dibagi dengan umur ekonomis. Nah, kemudian untuk menghitung average rate of return-nya atau ARR-nya itu sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Di sini satuannya persen dan 2 angka di belakang koma. Karena cara penghitungannya sama, kita tinggal copy saja ke mesin B. Di sini didapat hasil jika pengembalian mesin B itu 95,31%, sedangkan mesin A 171,43%. Jadi lebih besar yang mesin A jika menggunakan metode ARR, sedangkan yang tadi yang menggunakan metode payback period itu lebih cepat pengembaliannya yang mesin B. Nah, setelah menggunakan dua perhitungan tersebut, kita bisa membandingkan mesin mana yang harus dipilih oleh PT Nusantara. Mungkin dicukupkan sekian untuk penghitungan payback period dan average rate of return. Terima kasih, mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.